Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-fatih lima ulik wal khatim lima sabak nasril haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarul azim. Amma ba'd. Sebelum saya membacakan nama-nama pengurus dari Muslimat NU, saya mau mengucapkan terima kasih kepada warga Muslimat NU yang telah memberi waktu untuk saya menyampaikan kalimat, kata-kata para orang-orang sufi atau tasawuf. Semoga semua yang hadir, yang mendengar atau yang tidak mendengar, di dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala penyakit dan dipanjangkan umur, bisahah wal afiyah. Yang terhormat Ketua Umum PP Muslimat NU, Ibu Gubernur Jawa Timur, Ketua Badan Khidmat Muslimat NU Pusat, Ibu Nyai Haji Khofifah Indah Parawangsa. Yang terhormat, terima kasih banyak sudah izinkan saya untuk hadir di kesibukan di pengajian Muslimat NU. Yang terhormat Ibu Nyai yang tercinta Haji Mahfudlah Ali Ubaid binti Kiai Haji Abdul Wahab Abdullah, Badan Penasehat Muslim NU, Ketua Khidmat NU Pusat, Ibu Nyai Dora yang terhormat Haja Nur Hayati Said Akil Siraj, yang terhormat Ibu Dokter Haji Erna Yulia Sufihara, Ketua Proyek PP Muslimat NU beserta jajarannya, pengurus pusat perangkat yang terhormat Hidmah, YKM, YPM, YHM, dan Inkopan, Ketua Pimpinan Wilayah yang terhormat Muslimat NU Jawa Barat, Ibu Ella Giri Komala, juga yang terhormat pengurus Muslimat NU Wilayah dan Cabang se-Indonesia, serta cabang istimewa luar negeri, Arab Saudi, Hong Kong, Malaysia, London, dan Jepang, dan semoga di seluruh negara-negara Afrika, Asia, dan Eropa, dan Amerika Latin, insya Allah cabang NU akan ada dan akan berkembang pesat. Amin ya rabbal alamin. Judul yang saya diberikan karena waktu yang mengagetkan, karena acara pertamanya akan bicara setelah Ibu Hafifah, ternyata ada perubahan, agak ini sedikitlah, agak kaget ya. Tapi ini semua ada hikmahnya. Kita di dalam ilmu tasawuf, ibu-ibu yang tercinta, ada satu kaidah di mana Al-Imam Junaid Al-Baghdadi menjenguk kepada pamannya, merangkap sebagai guru dalam ilmu ruhaniyah, yaitu Al-Imam Sri Sigti. Al-Imam Junaid menziarahi pamannya itu sebagai guru spiritualnya, karena dalam posisi di akhir umur, kalau bahasa Indonesianya lah, mau mendekati sakaratul maut. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengucapkan salam
kepada pamannya merangkap sebagai guru, menyatakan Assalamualaikum. Lalu gurunya ini, pamannya ini, Al-Imam Sri Sikti bertanya, siapa kamu? Dia katakan, khadimuka Junaid. Coba bayangkan ya, Al-Imam Junaid ini adalah ta'ifatus sufiyah terbesar. Musalsal Zahabiyah Al-Imam Junaid, tidak usah diragukan ya, bahwa musalsal Imam Junaid an Sri Sikti, an Ma'ruf al-Qarhi, an Daud al-Ta'i, an Habib al-Ajami, an Hasan al-Basri, an Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib. Musalsal yang terdekat dalam ilmu tarekat. Tarekat itu berbeda dengan ilmu tasawuf. Tarekat adalah ilmu yang khusus beribadah untuk mencapai harapannya, pendekatannya kepada Allah. Sedang ilmu tasawuf adalah ilmu yang mengajak orang untuk membersihkan kalbu, hati. Cukup jauh perbedaannya. Ya. Di situ ada pernyataan Imam Junaid kepada gurunya. Wahai guru, dia bilang, Ausini, berikanlah nasihat kepada aku, berikanlah wasiat kepada aku. Al-Imam Sri Sikti menyatakan, Iyaka wa musahabatil asrar, Iyaka wa musahabatil asrari. Wahai Junaid, berhati-hatilah kamu berteman dengan yang orang-orang yang kotor. Kotor di sini su. Ini khususiyah pembicaraannya Imam Sri Sikti, bahwa di dalam Tabaqatus Sufi itu selalu bertentangan dengan ahli dhahir. Sri Sikti menatakan ahli dhahir itu adalah orang yang tidak bersih, perbuatannya buruk, karena hidupnya hanya menghasut, memfitnah, ya, mengganggu ketentraman orang, tidak mampu melihat kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Itu adanya pada ahli dhahir. Nasihat ini, janganlah kamu berteman, janganlah kamu dekat, berhati-hatilah pada orang yang su. Itu bukan awam, tapi orang yang berilmu. Ya, jangan kata ilmu tasawuf yang seperti saya sampaikan. Musalsalnya Al-Imam Junaid an Ali bin Abi Talib itu ditolak oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Az-Zahabi. Ya, bahkan Ibnu Khaldun juga. Ya, tapi ini tiga ulama yang membatalkan sanad. Ya, di dalam kitab fiqih Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan kalau lagi mengajar, ala rajul anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dia mengajar dia menyatakan kalimat itu. Pada suatu ketika seseorang datang bertanya, kenapa Anda selalu menyatakan qala rajul an Nabi? Siapa manusia itu? Siapa orang itu? Dia katakan, jika aku
nyatakan namanya, niscaya ilmu yang aku sudah terima dari beliau akan hilang karena aku akan dibunuh. Ini suatu keistimewaan dalam ilmu tasawuf, bahwa terberat adalah orang-orang yang berilmu dohir, bukan ilmu batin, dohir. Ya, dia katakan lagi, janganlah kamu dekat, janganlah kamu berteman, janganlah kamu mengenal. Ditanya oleh Imam Junaid, wa ma aqibatuh, apa dari akan yang terjadi setelah ini? Dia katakan, wa an tanqati'a anillahi bisuhbatil akhyar. Kalau kamu tetap duduk dengan mereka, yang sudah pasti putuslah kamu dengan Allah dan dengan orang-orang yang baik. Ya, lalu dibawakan ayatnya. Afaman zuyina lahu su'a amalihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyina lahu su'a amalihi fara'ahu hasanan. Afaman zuyina lahu su'i amalihi. Su'u amalihi. Mereka menyangka ungkapan-ungkapan ketidaksimpatikan kepada ilmu tasawuf ini adalah sesuatu yang baik. Padahal itu kedudukan yang tidak baik. Ya. Fara'ahu hasanan. Mereka merasakan mereka benar. Ya. Padahal posisi mereka di dalam yang sangat merugikan, ya, merugikan beliau sendiri, ya. Dan ilmu tasawuf ini selalu menetikkan kalbu, hanya berbicara hati aja. Kemana aja pergi ilmu tasawuf itu selalu yang dibicarakan hati. Kenapa dibicarakan hati? Karena kegagalan seseorang itu di dalam ibadah kepada Allah, di dalam mencintai Rasul Muhammad, di dalam mencintai Al-Quran Al-Karim, di dalam mencintai orang soleh, itu akan terjadi gangguannya di hati. Maka itu dikatakan, ya, oleh para sufi, selalu mereka merasa perbuatannya itu tidak sempurna, kurang, tidak yakin diterima Allah. Ya. Ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan mengenal Allah, ma'rifatnya kepada Allah. Al-Imam Shibli, seorang ulama yang luar biasa, datang seseorang kepadanya, wahai Shibli, bagaimana kami ini bisa seperti Anda? Al-Imam Shibli, jazahullah anul khair, Al-Imam Shibli ini menaruh ilmu untuk menolong orang awam di dalam mengenal ilmu tasawuf. Bukan ilmu ini, kata-kata dia bukan yang mengenal, memperkenalkan kepada orang yang sudah masuk tabagat. Tidak sama sekali. Karena yang datang juhal, ya. Bagaimana caranya? Aku tidak sanggup membaca wirid berjam-jam. Aku tidak sanggup membaca Al-Quran panjang malam. Aku tidak bisa sanggup tafakur sepanjang malam. Tapi berikanlah aku jalan untuk mengenal, ya,
mengenal ilmu ini sampai aku mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Karena dia sudah mengaku bahwa saya tidak mempunyai ilmu. Saya tidak sanggup duduk malam untuk beribadah. Tidak sanggup sepanjang malam membaca Al-Quran. Ini dia secara putih hati, bersih hati, dia menyatakan saya tidak punya, tidak mampu. Berikanlah aku jalan agar aku bisa mencapai tingkatan itu. Al-Wazan, ya, seorang orang-orang sufi ini, tasawuf, selalu meletakkan dalam wazan, ditimbang, ya, melihat siapa yang datang. Ala gudur ugulihim, ya, berbicara menurut kuadrat akalnya. Syibli menyatakan, jika kamu ingin mengenal Allah, dan jika kamu akan mengenal isi hati kamu, ya, apa isi hati kamu, kata Imam Syibli, aku memperkenalkan. Dia katakan begini, idza aradta an tanzur ila dunya bihazafiriha fanzur ila muzbalah. Kalau kamu mau mengetahui harga dunia yang kamu senangi itu, ya, silahkan Anda memandang kepada sampahan. Itulah dunia yang kamu kagumi, yang kamu tidak pernah mengingat Allah, yang kamu tidak pernah merasa hati kamu penuh dengan masalah. Silahkan lihat kepada tumpukan sampah. Itu satu. Fahiya li dunya wa idza radatta an tanzur ila nafsik. Idza aradta an tanzur ila nafsika faqus kafan min at-turab. Kalau kamu mau mengenal jiwa kamu, silakan ambil tanah, peganglah itu tanah dan pandanglah dengan dia. Itulah kamu, katanya Imam Syibli. Jadi Imam Syibli ini berbicara al-wazan, ya, al-wazan. Dia tidak memberikan isyarat untuk membaca wirid ini, wirid itu, tidak. Karena membaca wirid itu kalau memang walaupun itu berijazah, kalau melebihi dosis, kita akan dapat satu penyakit emosional. Kita selalu marah, selalu merasa benar. Itu pada wazan mustawa, ya. Itu yang ditulis oleh Al-Haris Al-Muhasibi, ya. Dia bilang lagi, fa innaka minhu khuliqat. Dia bilang, aku sudah lihat tanah. Katanya Syibli, kamu diciptakan dari itu. Dia mulai termenung, ya, udah mulai termenung, ya. Wa fihi tu'idu minhu wa takhruju wa idza arata an tanzur man anta. Kalau kamu mau mengetahui lagi lebih dalam, ya, karena kamu akan kembali kepada tanah dan disitulah kamu dihidupkan dan disitulah dikembalikan, ya. Dikatakan lagi di sini, kalau Anda ingin mengenal Anda punya diri, kata Imam Syibli kepada orang itu, ya. Ya, dia katakan, fanzur madza yakhruju minka fi dukhulikal khala. Kalau kamu mau mengenal kamu punya diri, masuklah kamu ke dalam kamar mandi dan keluarkanlah isi perut kamu. Itulah manusia, itulah diri kamu. Sampai di situ, kata dia.
Ya, fala yajuz an yatawalla atau yatakabbar ala man huwa misluh. Kata dia, kamu tidak boleh sombong. Tidak boleh. Nah, di sini ada garis bawah. Kegagalan orang dalam menuntut ilmu tasawuf adalah pangkal yang paling membahayakan di dalam ilmu tasawuf. Musuh yang paling besar pada ilmu tasawuf adalah kesombongan. Kesombongan itulah yang paling ditakuti oleh orang-orang sufi. Ya. Dia katakan lagi, kalau seandainya Anda sudah mengikuti nasihatku, kata Shibli, belajarlah dengan membaca Allah ma'i, Allah nadir, ya, Allah ma'i, Allah nadir, ya. Bacalah Allah melihat kepadaku, bacalah Allah selalu melihat kepadaku, bacalah Allah selalu bersama aku. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana dia ada, manusia itu, disitulah adanya Tuhan. Ya, adanya Allah. Ya. Ada satu ulama sufi, Al-Imam Huzaifah, ya. Illam takhsha an yu'adzibaka ala afdalil amalik. Kalau kamu tidak merasa takut dengan azabnya Allah, fa anta halikun. Kalau kamu tidak merasa takut kepada Allah, maka kamu posisinya akan hancur. Kalau tidak takut, orang itu bertanya lagi, permasalahannya di mana kehancuran itu? Wahai Huzaifah, dia katakan, innama hiya arbatun, ainaka wa lisanuka wa hawaka wa galbuka. Selalu di dalam ilmu tasawuf itu pembicaraannya hati. Ada satu pendapat dari seorang sufi, ya, dia katakan begini, bagaimana saya bisa mengusir setan dari hati? Dengan bacaan dia tidak lari. Sudah saya buktikan. Karena yang bertanya ini awam, dia menyatakan begini. Dia katakan begini, qul li nafsik wa li qalbak. Katakanlah pada dirimu dan hatimu, wahai hati, apakah kamu tidak malu kepada Allah? Apakah kamu rela untuk masuk ke neraka? Katakan itu selalu. Dan mujarab. Bagi orang yang awam, menjalankan ini sangat bisa. Dalam posisi kita marah, selalu dari akhir kemarahan ada kalimat begini, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu datangnya dari mana? Karena kepuasan emosi tadi, setan sudah keluar karena dia sudah sukses. Dia keluar dan selalu menyatakan, astagfirullah, aku salah. Astagfirullah,
aku emosi, astagfirullah, tanpa disadari. Kenapa dia bisa menyebut nama Allah? Kenapa dia minta pengampunan dari Allah? Karena pada posisi tadi perilaku setan sudah sukses kepada jiwa tadi. Setelah kesuksesannya, dia keluar dari hati manusia. Datanglah malaikat mengingatkan untuk membaca astagfirullah. Ini luar biasa, ya. Wa hawaka wa galbuka fandur ainaka la tandur bihima illa ma la yahillu lak. Yang pertama dibahas oleh Huzaifah, Al-Imam Al-Huzaifah Al-Mar'ashi, ya. Dia berbicara tentang mata. Dia tidak berbicara tentang hati. Kenapa? Nabi katakan di dalam satu doa, Allah ma'afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Terlihat dari doa Nabi ini, itu di luar badan, telinga itu di luar badan. Dia tidak bertemu. Kita menyatakan mata itu di badan kita. Kita menyatakan telinga itu ada di badan kita. Kan Allah ma'afini fi badani, wa afini fi sam'i, wa afini fi basari. Berilah kesehatan pada badanku, berilah kesehatan pada mataku, berilah kesehatan kepada telingaku. Yang dimaksud sehat di sini, kalau para tasawuf, orang-orang sufi memandang sehat di sini ada dua masalah. Al-Imam Al-Ghazali katakan di sini afiahnya di sini, ya, agar menjaga dari melihat sesuatu yang bukan miliknya. Melihat aurat, ya, melihat yang haram, melihat yang bukan milik kamu, ya. Ini semua adanya di mata. Kata Imam Ba'dul Musufin bahwa mata yang memberikan isyarat kepada hati. Kalau orang yang buta, matanya buta, hatinya diberikan isyarat, tapi yang memberikan isyarat kepada hati adalah telinganya, pendengarannya. Itu pendapat sebagian ulama sufi, ya. Dia katakan di sini, ya, fanzur ainaka la tanzur bihima ma'ala yahillu lak. Tadi saya sudah sampaikan. Dia katakan lagi, wanzur, na'am, wanzur lisanaka la taqul bihi syai'an ya'lamallahu ta'ala khilaf. Perhatikan lidahmu, katanya Imam Huzaifah. Perhatikan lidahmu, ya. Janganlah kamu melampaui batas apa yang Allah lebih tahu daripada kamu. Apa maksudnya? Maksudnya, janganlah kamu membicarakan sesuatu yang kamu tidak tahu posisi orang itu, lalu kamu menguraikannya, mengatainya, menjelekinya. Nah, ini mengakibatkan, kalau kaidah dari ilmu tasawuf, salah satu gangguan di dalam sakaratul maut untuk menyebut Allah atau la ilaha illallah, ya, bisa gagal
Karena lisan kita penuh dengan cacian, menjeleki orang, memfitnah, ya, merusak nama orang, merusak kewibawaan orang, ya, merusak harga diri orang, ya. Saya pernah mengalami suatu kejadian, almarhum guru saya Kiai Haji Abdul Fattah Malang, datang satu orang minta tolong Pak Kiai, melihat ada keluarga saya sudah sekian hari sakaratul maut, tolonglah. Kebetulan saya lagi belajar sama beliau di Malang, di rumahnya setiap 2 bulan sekali. Saya dibawa sampai di sana, Kiai menyampaikan kalimat La ilaha illallah. Dia tidak bisa jawab. Allahu Allah. Saya katakan, Pak Kiai, mungkin La ilaha illallah mungkin kepanjangan. Karena lidah dalam sakaratul maut itu menjadi pendek. Lidah itu dalam sakaratul maut menjadi pendek. Sedang kalimat La ilaha illallah cukup panjang. Ya, jadi saya agak memberikan isyarat aja, memberikan kemudahan supaya Pak Kiai bisa menerima saya punya pendapat. Saya katakanlah Allah. Lalu dia katakan Allah. Allah, 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 Allah. Dalam membaca Allahu Allah itu, sementara beliau lagi mentalkinkan si orang yang sakaratul maut tadi, beliau menangis. Menangis yang terseduh dengan suara. Dan dia tinggalkan ruangan itu, lalu saya ikut dari belakangnya. Saya tidak berani bertanya apa sebab nangisnya. Saya tunggu waktu 1-2 hari. Setelah waktu yang tenang, saya bertanya, Pak Kiai Fattah, kenapa menangis? Dia jawab, saya sudah katakan pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, meminta agar diizinkan dia menyebut nama Allah. Saya mendengar hatifan minassa, kata dia. Saya mendengar suara dari luar rumah itu, yaitu dari langit. Hatifan minas sama, ya Habib, katanya. Hatifan dia, gimana Pak Kiai? Dia jawab, janganlah kamu mengurus orang ini, karena orang ini mempunyai masalah yang sangat banyak dari lisannya, dan belum ada satu orang pun yang menyatakan memaafkan. Itulah saya kembali ke rumah. Nabi katakan di dalam satu hadis, ya, jadi ilmu tasawuf itu berbicara cuma 4 masalah, ya, mata, telinga, hati, ya, ya, Wandur lisan la tagur bi syai'in ya'lamullahu ta'ala khilaf qalbika. Janganlah kamu berbicara tentang seseorang atau orang lain, ya, yang Allah mengetahui lebih dari kamu, ya. Wandur galbaka la yakunu bihi ghillun wala daghlun ala ahadin minal muslimin. Selalu dinyatakan, janganlah kamu, ya, jagalah hati kamu, ya, terutama kepada muslimin. Kenapa selalu ada kalimat itu, muslimin? Kenapa dia orang-orang ini tidak menyatakan, atau Nabi Muhammad menyatakan, janganlah kamu ganggu orang, ya, muslimin atau Nasrani atau Hindu atau Buddha, tapi menaruhnya
bihalal muslimin. Para sufi juga begitu. Ittiba dari Rasul. Dia menyatakan ya al-muslimin. Minal muslimin. Ya. Minal muslimina ya. Kenapa? Sirul asrar, rahasia dari sebut. Kenapa selalu janganlah kamu menganiaya orang muslim, janganlah kamu mengganggu orang muslim. Nabi menasihati kepada kita. Kenapa? Karena syaitan, sepengetahuan Nabi, setan itu lebih banyak menduduki hatinya umat Muhammad daripada hatinya umat lain. Maka itu Nabi selalu mengingatkan, jangan ganggu orang muslim. Ini Nabi berbicara di Mekah. Udah jadi orang muslim semua satu kota Mekah. Lalu Nabi berbicara di Madinah. Semua orang Madinah muslim wal muslimat. Semua. Tidak ada di Madinah, tidak ada di apa namanya di Mekah selain umat Nabi Muhammad. Ya, kan waktu itu belum ada sahabat yang keluar kecuali beberapa sahabat yang keluar berdakwah, dan itu pun atas perintahnya Amirul Mukminin Ali, seperti Sayyidina Ja'far Tayyar bin Abi Talib dikirim ke Habasyah. Al-Imam Ali bin Abi Talib dikirim ke Yaman, ya. Ya, Mu'az bin Jabal dikirim ke Yaman. Jadi selalu janganlah kamu menganiaya kepada muslim, janganlah kamu memfitnah sesama muslim. Lalu ada kata lagi Nabi katakan, al-muslim mahjubun min muslim, al-mu'min mahjubun min mu'min. Orang Islam ributnya sama orang Islam. Kenapa begitu? Seorang sufi menyatakan karena gangguan syaitan kepada manusia yang terbanyak yang mengganggu kepada umat Muhammad. Maka itu selalu para sufi itu mengetahui kegagalan hubungan dia dengan Tuhan adanya di kesalahan kepada manusia. Kepada manusia. Ya. Wala daghlun ala ahadin minal muslimin. Minal muslimina. Nah. Yang terakhir dia katakan, wandur hawaka la tahwa syai'an mimman yakrullahu ta'ala. Lihatlah keinginan nafsumu mencintai segala sesuatu, ya, yang Allah sendiri tidak menyukainya. Ya. Allah sendiri tidak menyukainya. Fama lam takun fika hadhil khisalun arba'a faramadu ala ra'sika. Kalau kamu tidak memegang ini 4 perkara, ketahuilah kepala kamu akan diberikan pasirnya neraka. Imam Al-Huzaifah, ya. Dia sezaman dengan Ats-Tsauri, ya. Ada satu kemuliaan dari seorang sufi perempuan, wanita, ya. Namanya Ummah Harun. Ini ajib ini orang. Saya bacanya itu terkagum-kagum dan memukul hati saya. Saya merasa terpukul. Saya mengucapkan astaghfirullah. Saya ucapkan la haula. Saya mengucapkan ampun ya Allah. Taubat ya Allah. Ajib. Datang satu orang bertanya kepada Ummah Harun. Ya.
Qilalaha, orang itu ya, atuhibbina al-mauta. Orang itu bertanya, apakah kamu suka dengan kematian? Semua orang, kata Imam Al-Ghazali, tanamkanlah di hati kamu ya setiap hari ya untuk selalu mengingat kematian. Al-Imam Al-Ghazali nih. Wa kadzalik Al-Imam Junaid Al-Baghdadi seperti itu juga. Begitu juga dia. Dia selalu menyatakan bahwa tanamkan pada jiwa kamu kematian ada di depan. Ingatkan selalu mau tidur. Ya, ada seorang sufi, sebelum saya teruskan omongannya Ummu Harun, ada seorang sufi menyatakan begini, ini sangat indah sekali dan saya orang pertama yang berucapkan terima kasih, jazakallah, saya kagum, dia memberikan solusi yang terbaik, ya, dan saya berdiri di dalam husnudzon. Apa dia katakan? Ya, biasakanlah kamu kalau mau tidur, ambillah wudhu. Jika kamu sudah tiduran, hadaplah kamu ke kiblat dan katakanlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Katakan itu, kamu tidur. Saya mengharap, kata dia, mudah-mudahan kematian itu membawa kita di dalam posisi husnul khatimah sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya. Jadi berbicara ilmu tasawuf, selalu mereka merindukan kematian. Dengan apa alasannya? Karena rindu dengan Allah, kepingin melihat wajahnya Allah. Itu selalu posisi itu pada orang-orang sufi, ya. Kalau berbicara kerinduan, orang sufi bicaranya rindu kepada Allah, ya. Atuhibbina al-mauta, apakah kamu suka dengan kematian? Wahai Ummu Harun. Ummu Harun ini sufi, kabir sufi. Dia katakan, qalat la, aku tidak suka dengan kematian. Ini sufi. Sementara orang-orang sufi sebanyaknya di dunia ini, ya, yang kelasnya Hasan al-Basri sampai hari ini yang kita kenal, selalu menyatakan, ya, selalu menyatakan, ya, termasuk almarhum rahimallah, semoga mendapat rahmat dan cahaya dalam kuburnya, Kiai Haji Maimun Zubair. Di rumah Gus Dur waktu haul terakhir itu saya ketemu, saya jabatan tangan dan sempat berbicara bisik-bisik. Ada kalimat dia yang indah. Dia katakan begini, Habib, ya, jangan lupa ya, doakan saya ingin tangga apa? Sayyidati Khadijah binti Khuwailid. Berarti kan di situ keinginan mati, ya, berdampingan dengan orang yang baik, ya. Ila walima, kata orang itu, kenapa kamu nggak mau, nggak suka dengan kematian? Dia jawab, ajib jawabnya, bagus sekali jawabnya, indah betul. Dia katakan begini, qalat law asaitu adamiyan, ya, ma'ahbabtu liqa'ahu, ma'ahbabtu liqa'ahu. Seandainya ada orang yang saya kenal, orang itu penuh dengan maksiat, ya, saya tidak akan mau ketemu dia, saya tidak akan mau bergaul dengan dia,
Saya tidak akan mau jalan dengan dia. Lalu dia katakan lagi, fakaifa uhibbu liqa rabbi. Bagaimana saya mampu ingin ketemu Tuhan? Ya, bagaimana saya mampu ingin ketemu Allah? Ya, waqad asaitu. Bagaimana saya mau ketemu Tuhan? Saya sendiri penuh dengan kesalahan, penuh dengan maksiat. Ini tobagat tinggi, ya. Tapi di sini yang indah dari beliau memberikan wazan yang sangat cantik dan mudah dimengerti, dan kita manfaatkan kalimat itu agar kita menjadi sangat prihatin ya kepada diri kita sendiri, yaitu dia katakan, jika saya mempunyai kenalan atau teman seorang maksiat, saya berusaha tidak mau kenal dia. Bagaimana saya mau bertemu dengan Allah sedangkan saya banyak dosa, banyak kesalahan? Ini wazan ini menunjukkan bahwa kematian itu tidak gampang. Dia akan mentok di masalah bainana wa bainan nas. Ya. Gitu, ya. Ini Ummu Harun ya pendapatnya. Ya. Abdullah ibn Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama kaliber dunia, murid Abi Hanifah. Dia bertemu dengan seorang sufi. Orang sufi itu kalau dilihat sepintas lalu, kalau menurut buku kitab ini, dia seperti orang yang berpakaian compang-camping, hidup sendiri, ya, tidak punya teman, ya. Abdullah ibn Mubarak, dia katakan, aku bertemu seorang laki-laki yang compang-camping, tapi aku mau ingin mendekati. Dia mengeluarkan satu syair, satu munajat kepada Allah. Abdullah ibn Mubarak menyatakan, saya menjadi malu. Dia murid Abi Hanifah. Dia katakan begini dalam satu syairnya, ya habibul qulubi mali siwaka. Karena Abdullah bin Mubarak bertanya, Anda sendiri, siapa keluarga Anda? Di mana Anda tinggal? Karena dia bertemunya di hutan. Dalam perjalanan keluar kota Irak. Dia jawab, wahai Allah, di dalam hatiku tidak ada lain kecuali Engkau. Arhamir yawma muzniban gad ataka. Sayyidina Abdullah bin Mubarak kagum dengan kalimat ini. Dia katakan, berilah rahmatmu pada hari ini. Muzniban, saya ini orang yang berbuat dosa, dan aku sudah ada di hadapanmu wahai Allah. Betapakah saya sudah datang, ya.
sudah datang. Tidak ada selain kepadamu, ya. Laisa su'ali minal jinanin na'imun. Aku bukan memohon keindahan kenikmatannya surga. Bukan itu yang aku mau, wahai Allah. Dikatakan, ya, minal jinani naimun. Bukan pertanyaanku tentang indahnya surga, ya. Ghairu anni uriduha li araka. Tapi yang aku inginkan hanya satu, melihat kepada wajahmu. Nah, di sini terlihat bahwa orang-orang sufi itu berbicara tentang, ya, tentang berbicara tentang ilmu, ya, berbicara tentang ilmu dan berbicara tentang dosa. Ya, katanya Ibnu Mubarak, ya, boleh dihentikan. Berapa menit lagi? Semoga pengajian ini mendapat rahmat wal maghfirat, ya, bermanfaat, ya, karena waktunya juga cukup sedikit, ya. Kita baca doa aja. Allahumma nastahfiduka wa nastudi, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nastahfiduka wa nastudiuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulli syai' ataitana. Allahumma ja'al wa fika nafik wa amanik wa yadik wa jiwari min kulli syai' marid wa jabbarina wa zi'aini wa zibaghin wa min kulli zir syar innaka ala kulli syai'in qadir. اللهم حكمة بالتقوى والاستقامة وازم المجيبة الندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء وصلى اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.